Gerakan Masyarakat Pelindung Kebinekaan mengajak dan mengundang untuk hadir dalam aksi jaga kebinekaan. Karena kebinekaan di kita punya negeri sedang dirusak oleh perilaku rasis dan fasis yang dilakukan oleh si Puat yang mengaku sebagai keturunan PKI. Ya, siap. Salam cinta dari Gus Fuad untuk mama-mama yang ada di Papua ya. Tahun depan nanti kita akan ini ya, serahkan lagi ya. Pokoknya doakan mudah-mudahan Gus Fuad banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Hari Senin besok, tepatnya tanggal 21 April 2025, akan diadakan aksi di depan Mabes Polri yang diselenggarakan oleh Front Persaudaraan Islam beserta para simpatisannya. Tadinya aksi ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025. Tetapi kemudian aksi ini mengalami pengunduran waktunya, berubah menjadi hari Senin tanggal 21 April 2025. Aksi ini berbingkai kebinekaan. Jadi dengan simbol dan moto bahwa aksi ini adalah untuk menjaga kebinekaan, di mana aksi ini adalah tujuan utamanya meminta kepada Mabes Polri agar segera menangkap dan memenjarakan Gus Fuad. Gerakan Masyarakat Pelindung Kebinekaan mengajak dan mengundang untuk hadir dalam aksi jaga kebinekaan. Karena kebinekaan di kita punya negeri sedang dirusak oleh perilaku rasis dan fasis yang dilakukan oleh si Puat yang mengaku sebagai keturunan PKI. Itu dengan penghinaannya terhadap guru bangsa, guru tua yang telah berkiprah luar biasa dalam membangun negeri ini lewat jalur pendidikan. Dan ini merupakan penghinaan yang sangat menyakitkan anak bangsa Indonesia dan menjadi bibit perpecahan. Maka aksi jaga kebinekaan yang semula akan diadakan hari Sabtu tanggal 19 April karena masih dalam rangkaian acara keagamaan perayaan umat Nasrani, maka dalam menjaga hak peribadatan mereka, maka panitia mengubah menjadi aksi 21 April, yaitu hari Senin. Kita sama-sama kumpul di Masjid Al-Azhar dan long march ke Mabes Polri untuk meminta agar Mabes Polri segera tangkap dan penjarakan pemecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa kasus Gus Fuad Pleret ini bergulir dikarenakan ada ucapan Gus Fuad ketika beliau berbicara dalam podcastnya menyematkan kata monyet kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dan kemudian ucapan ini bergulir di framing dan kemudian semakin membesar dampaknya dan mendapatkan reaksi dari khususnya yang terbesar dari wilayah Sulawesi Tengah, dari kota Palu, di mana Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini dianggap sebagai orang yang sangat berjasa bagi masyarakat Palu, khususnya Al-Khairat. Nah, kemudian muncul penolakan di mana-mana, muncul keinginan khususnya dari kalangan muhibbin dan para habaib agar meminta Gus Fuad ini kemudian ditangkap dan dipenjarakan. Tetapi ada hal yang memang janggal di dalamnya, karena kemudian permintaan penangkapan dan pemenjaraan terhadap Gus Fuad itu
ada framing menyematkan kata PKI, bahwa Gus Fuad ini adalah cucu PKI. Nah, ini yang kemudian berkembang menjadi sebuah orasi, menjadi sebuah narasi yang menganggap kemudian Gus Fuad ini adalah sebagai monyet cucu PKI. Jadi berlebihan seseorang yang hanya menyatakan kalimat atau kata yang mungkin tidak disengaja terhadap seseorang kemudian mendapatkan respon yang sangat-sangat berlebihan dan keterlaluan, bahkan kemudian cenderung memfitnah. Nah, kalau kita lihat sosok Gus Fuad ini adalah sosok kiai yang sangat luar biasa. Beliau ini turunan kiai-kiai baik dari garis ibu maupun garis bapak. Nasab beliau adalah nasab ulama. Tidak sedikit pun dari orang tua Gus Fuad itu terindikasi bahwa mereka ini adalah orang PKI atau anggota PKI atau pernah terlibat dalam kegiatan PKI. Bahkan orang tua Gus Fuad ini adalah mereka yang justru menjadi pilar terhadap serangan-serangan PKI, baik sebagai pilar dalam artian bahwa mencegah masyarakat kemudian punya pemikiran seperti PKI, maupun pilar dalam artian menjaga masyarakat dari serangan PKI. Jadi ini framing terbalik, membalikkan fakta demi kemudian menyerang daripada Gus Fuad. Jadi serangan terhadap Gus Fuad itu sudah tidak lagi objektif, tetapi sudah subjektif, penuh dengan kedengkian dan kebencian. Nah, kita kembali kepada sosok Gus Fuad. Sosok Gus Fuad ini adalah sosok yang nasionalis, sosok yang memiliki kebangsaan yang tinggi. Yang diperhatikan adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Beliau ini sangat menghargai kebinekaan. Ini bisa kita lihat bagaimana sepak terjang Gus Fuad sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai umat Islam, yang kemudian tidak hanya sekedar memperhatikan kaum muslimin, tidak hanya membantu orang-orang Islam, tetapi Gus Fuad pun memperdulikan mereka-mereka rakyat Indonesia yang lintas agama dan lintas budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bapak Ibu pecinta Gus Fuad Pleret. Saya akan laporkan aktivitas kami sesuai dengan perintah dari Gus Fuad Pleret, guru kami, untuk membagikan beras kepada masyarakat Papua, khususnya mama-mama Papua yang berjualan pinang, kemudian kepada pendatang juga, ibu-ibu pendatang yang masuk dalam kategori janda, fakir ataupun miskin. Dan di sini saya akan laporkan, alhamdulillah pada tanggal 26 Maret kemarin 2025 kami sudah bagikan kurang lebih 50 karung beras kepada mama Papua yang berjualan pinang di pinggir di seputaran kota Jayapura maupun di wilayah Entrop. Dan alhamdulillah tadi pagi juga sudah kami bagikan juga puluhan beras ke janda-janda yang ada di Komplek Rumah Panjang wilayah Hamadi, tepatnya di Hamadi Pantai. Dan insya Allah pada maghrib nanti kami akan bagikan lagi ke mama-mama Papua yang ada berjualan pinang di wilayah seputaran Hamadi, Kelurahan Hamadi. Insya Allah kami akan bagikan paling sedikit 50 karung beras. Baik, sekian laporan dari saya ya. Alhamdulillah tahun ini kita bisa berbagi ratusan karung beras. Mohon doanya, mudah-mudahan tahun berikutnya kita bisa membagikan jauh lebih banyak lagi daripada tahun ini. Dan kami berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Gus Fuad Pleret yang telah mensupport kami ya. Alhamdulillah kami bisa bantu dengan tenaga, kami bisa turut serta membantu menyelesaikan misi yang telah diperintahkan oleh guru kami tercinta. Dan salam juga dari mama
Papua maupun para janda ya, ibu-ibu yang kalangan fakir, miskin ataupun yatim piatu yang sudah menerima beras bantuan dari Pak Yai. Mereka sangat berterima kasih dan menyampaikan salam untuk Pak Yai. Semoga Pak Yai diberikan umur panjang, rezeki yang luas, dan semoga kedepannya lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan uluran kasih dari Pak Yai. Terima kasih. Salam cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika di bulan suci Ramadan kemarin, Gus Fuad itu diwakili oleh murid-murid beliau memberikan bantuan kepada penduduk Papua, memberikan sumbangan bantuan berupa beras dan selainnya kepada warga masyarakat Papua yang dalam kondisi kemiskinan, orang-orang kekurangan, dan mereka-mereka yang memang tidak memiliki suami atau janda-janda yang sudah tua. Jadi prioritas daripada Gus Fuad kemudian membantu mereka yang kekurangan, yang membutuhkan, yang miskin maupun yang janda, diberikan bantuan. Dan cukup banyak yang diberikan bantuan oleh Gus Fuad di Papua sana. Jadi kalau kita lihat bagaimana sosok seorang Gus Fuad yang nasionalis, beliau tidak fanatik terhadap agamanya, tetapi beliau sangat cinta dengan negara kesatuan Indonesia, dengan seluruh warga masyarakat dan rakyat Indonesia, tanpa memandang dia agamanya apa, tanpa memandang dia sukunya apa. Ini luar biasa. Kita butuh seorang tokoh yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa ini. Makanya kita bisa pahami kenapa beliau kemudian marah ketika seseorang yang beliau anggap tidak memiliki jasa bagi bangsa ini kemudian ingin ditetapkan sebagai pahlawan nasional, sehingga tanpa beliau sadari mengucapkan kata yang menyinggung dan bahkan dianggap menghina oleh orang-orang yang dianggap sebagai bagian daripada tokoh yang disebut tadi. Nah, bagi kita tentunya kita harus mendudukkan permasalahan pada tempatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wala yajrimannakum, janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum kemudian membuat kamu tidak berlaku adil terhadap kaum tersebut. Berlaku adillah. Kenapa? Karena berlaku adil itu mendekatkan diri kita kepada ketakwaan. Maka orang menghukum atau orang dihukum itu harus sesuai dengan kesalahannya. Inilah keadilan. Jangan subjektivitas, kemudian masalah yang kecil dibesar-besarkan, kemudian dikait-kaitkan dengan memunculkan fitnah dan framing-framing yang menzalimi orang tersebut. Wahai para ulama, para kiai, segera sadar, jangan terprovokasi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kenapa tidak melakukan tabayyun? Para kiai-kiai yang sekarang menghujat Gus Fuad, bahkan terseret dengan framing PKI disematkan kepada Gus Fuad, ini bagaimana mengamalkan daripada ayat-ayat Allah? Ketika datang satu berita, tabayyun, cari kejelasannya, cari kebenarannya. Jangan kemudian kita mempercayai berita itu dengan menelan mentah-mentah. Ini kan yang terjadi begitu. Aksi yang sekarang dilakukan oleh Front Persaudaraan Islam dengan orang-orang yang mendukungnya, ini isi daripada aksinya itu
adalah perlu diklarifikasi, perlu diverifikasi. Tabayun. Coba lihat sumber utamanya, kemudian apa maksud dari perkataan itu. Kalau salah, ya silakan tempuh jalur yang sudah ditetapkan oleh negara kita, oleh konstitusi, oleh jalur hukum. Sudah benar apa yang dilakukan oleh Al-Khairat misalnya, dengan mengadukan kepada kepolisian dengan pasal penghinaan, itu sudah benar. Tinggal tunggu bagaimana proses hukum itu berjalan. Ya, walaupun Gus Fuad sudah melakukan klarifikasi dan permohonan maaf kepada pihak yang tersinggung dengan perkataan beliau. Nah, inilah yang harus hati-hati kita umat Islam. Jangan mudah terprovokasi ketika ada satu pemberitaan, apapun pemberitaannya itu, maka tabayun kita, verifikasi dan klarifikasi, cari sumber utamanya, kemudian cari kejelasan terhadap permasalahan itu, sehingga kemudian kita tidak terjerumus kepada kebinasaan dikarenakan kebodohan dan kefanatikan kita. Jadi jangan sampai kebencian, kecintaan kita pun berlebihan sehingga menutup mata, menutup hati kita untuk melihat kebenaran. Na'udzubillahi min dzalik. Malu kita punya gelar ustadz, disebut orang kiai, disebut orang ulama, tetapi kita tidak kemudian melakukan verifikasi dan mendengarkan klarifikasi, bertabayun. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, yuk sama-sama kita kembali kepada Islam yang sesungguhnya, yang rahmatan lil alamin, yang rahmat, yang penuh kasih sayang. Kedepankan kasih sayang, jangan kebencian, karena kebencian itu akan menghancurkan kita. Banyak orang-orang yang alim, tapi karena jiwanya dipenuhi dengan kebencian, maka orang ini akan jatuh kepada kebinasaan. Sekali lagi, khususnya kepada para kiai, para ulama, jangan sekali-kali kita mempercayai satu berita dengan menelan mentah-mentah. Yuk kita kaji, yuk kita cari kebenaran dari berita itu, agar kita sebagai orang-orang yang dianggap tokoh agama tidak kemudian menyesatkan umat ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Gus Fuad itu akan menjadi sebuah ladang pahala yang besar bagi Gus Fuad, dan juga akan memotivasi kita semua untuk tetap berbagi kepada siapapun tanpa memandang agama, tanpa memandang suku. Kita harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia kita. Negara Republik Indonesia kita yang kita cintai ini adalah sesuatu yang harus kita prioritaskan dibandingkan ego-ego yang muncul dikarenakan kebencian kita. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.